Ya, bentar. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Demikian juga para pemirsa di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik dan kesempatan bisa duduk di majelis ini. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Kemudian salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kita lanjutkan materi kita pada kesempatan malam hari ini, akan kita ambil terlebih dahulu faedah di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, masih dalam Kitabul Hajj. Apa faedah tadi malam, Ahim? Afdalnya menyembelih korban atau hewan sembelihan waktu haji, tamattu maupun qiran, adalah menyembelih dengan tangan sendiri. Tetapi kita katakan kalau tidak memungkinkan maka boleh berwakil. Sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW menyembelih 100 ekor unta. Yang disembelih oleh Nabi sendiri berapa jambar? 63. Sisanya diwakilkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kita akan ambil pada kesempatan malam hari ini satu faedah lagi, babu nahril ibli muqayyadatan. Bab menyembelih onta dengan cara diikat. Jadi onta disembelih dengan cara diikat.
Yang diikat mana? Bagian kanan, kaki kanan. Ya, satu saja diikat. Dan untanya berdiri. Diikatnya itu, kalau bahasa anta tepelku. Ya, diikat, ditekuk, lalu diikat. Udah itu saja. Dan dia tidak bisa kemana-mana sudah. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Qala haddatsani Yazid bin Zurai', telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai'. An Yunus, dari Yunus ibn Ubaid. An Ziyad bin Jubair, dari Ziyad ibn Jubair. Qala, beliau berkata, Ra'aitu bin Umar radhiyallahu anhuma ata rajulin qad anakha badanatahu yanharuha. Ibnu Umar mendatangi salah seorang yang akan menyembelih untanya dengan cara ditidurkan. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan, ib'athha qiyaman. Unta itu biarkan dia berdiri. Muqayyadatan, dengan diikat, ditekuk kakinya. Satu saja. Sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dia sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan sapi. Kalau sapi silahkan ditidurkan di samping kirinya. Kambing disunahkan ditidurkan di samping kirinya. Adapun unta, sunnah cara penyembelihannya dengan cara berdiri. Diikat satu kaki saja dengan ditekuk. Dan itulah dia sunnatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjelaskan kepada kita para hadirin rahmati Allah azza wa jalla bahwasanya Islam itu ajaran yang lengkap dan sempurna. Sampai tata cara nyembelih unta diajarkan. Mana yang mesti ditidurkan dan mana yang mesti diberdirikan. Maka unta diistilahkan nahar. Tapi untuk kambing, demikian juga untuk sapi, diistilahkan zabah. Zabah itu di pangkal leher. Ya. Adapun nahar itu di ujung leher. Itu khusus untuk unta, karena unta punya leher yang panjang. Tidak mungkin akan disembelih seperti sini. Bagaimana darahnya akan keluar? Karena disembelih dengan cara berdiri. Maka yang disobek itu bagian bawahnya. Inilah dia petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu dia faedah pada kesempatan malam hari ini. Para hadirin rahmatullah azza wa jalla yang sudah pegang bukunya, kitabnya, bisa dibuka. Inilah dia daurah berkala kitab yang ke-7, yaitu kokohkan tauhid, hindari kesyirikan. Guru Mukim majelis keberapa ini? Majelis yang kelima. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, para pemirsa yang sudah tergabung baik dari Hijrah TV di seluruh Nusantara, demikian juga MKH TV, Ghuraba Musqat, Yufid TV, Yadain TV, Medis TV, Kanz Media Sunnah Jakarta, MKSS TV, Rinjani TV, Satu Radio, AR Bunda Mengaji Prabu Muleh, Thuraya TV dan yang lainnya. Malam ini dengan izin Allah azza wa jalla kita ambil pertemuan kita yang kelima. Baik, apa salah satu faedah yang kita ambil tadi malam dari pertemuan semalam? Ya. Baik. Apa? Ahsanta, tauhid akan menghancurkan semua dosa.
andai kata datang membawa dosa sepenuh bumi, asal mati bertauhid tidak syirik, maka Allah Azza wa Jalla juga akan mendatangkan ampunannya sepenuh bumi juga. Baik, sekarang poin yang keberapa? Ke-12. Babut tauhidi mujibun lidukhulil jannah. Tauhid mewajibkan orang masuk ke dalam surga. Kita hidup ini adalah bukan kehidupan yang hakiki. Kita dikasih umur oleh Allah Azza wa Jalla, kesehariannya 24 jam. Tapi umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk secara umum yaitu antara 60 sampai 70. Dahlin, Nabi berapa umurnya? Hah? 63. Dahlin berapa umurnya? 65. Masya Allah, berarti sudah bonus ini. Nah, alhamdulillah. Abu Hurairah berapa umurnya? Besar ke lain? Berapa? Oh, masih belum masuk ya. Ya, tetapi yang namanya umur kan tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi manusia ini kehidupannya di dunia sementara. Yang hakiki itu adalah kelak pada hari kiamat yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya kalau manusia tahu. Nah, di akhirat tidak ada pilihan bagi kita kecuali imma ila jannah wa imma ila nar. Kemungkinan orang masuk surga atau masuk ke api neraka, dan itu bukan pilihan yang kita inginkan. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita terus berlindung kepada Allah dari neraka, terutama jahannam, di setiap penghujung salat. Apa doanya Turmidzi? Turmuzi. Setiap penghujung salat. Masih Pol, bantu ya dulu. Barakallahu fiik. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Ini menjadi syahid. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada sahabat yang melapor kepada beliau tentang Mu'adz bin Jabal. Ketika Nabi bertanya kepadanya, apa yang kamu baca dalam salatmu? Ya Rasulullah, selesai aku bertasyahud, aku minta surga dijauhkan dari api neraka. La uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Kata sahabat ini, aku tidak bisa kalimat yang engkau ulang-ulangi dan tidak bisa juga aku kalimat yang diulang-ulangi oleh Mu'adz. Maka Nabi SAW mengatakan, haulaha nudandin, seputar itu yang kami ulang-ulangi juga dalam salat. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Nah, keagungan tauhid, dan ini mengokohkan kita di atas tauhid, bahwasanya tauhid mujibun lidukhulil jannah. Tauhid itu mewajibkan orang masuk surga. Surga bukan kita yang punya, Allah yang punya. Nah, Allah yang mengatakan demikian melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Piarto, siapa Jabir? Aku tahu.
Udin, Toya. Ada Jazuli? Ahsanta. Jabir di antara 7 sahabat yang banyak menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang sahabat. Faqala ya Rasulullah mal mujibatan. Ya Rasulullah, apa 2 perkara yang mewajibkan seseorang? 1 mewajibkan dia masuk surga, yang 1 mewajibkan dia masuk neraka. Apa itu? Faqala, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka dia masuk surga. Entah masuknya langsung tanpa dihisab, tanpa diazab, atau dia masuk neraka karena dosa-dosa yang tidak dimaafkan selain syirik, ujungnya pasti masuk ke dalam surga. Jadi siapa yang mati, maka di sini pentingnya mati di atas tauhid. Iya, di awal mungkin kita semangat baru nuntut ilmu, tapi lama berjalan waktu tergerus kita, longsor kita, dulunya jadi pembela, akhirnya menjadi pembelot. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Maka di sini penting, sebagaimana disebut oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu bergantung pada penutupnya. Sekarang alhamdulillah masih kita ngaji. Cuma sekarang kita katakan penutupnya kita bagaimana? Ini yang perlu kita khawatirkan para jamaah. Maka kita ini bergulir antara al-khauf war raja, takut dan harap, terus seperti itu. Dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta ats-tsabat, minta dikokohkan di atas tauhid. Terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doanya Abu Hur? Ini Abu Hur apitai, lain Abu Hur bagian daya, inoja ahli hadis inojana. Apa doanya supaya tetap kita kokoh di atas tauhid dan Islam? Lamun ndek bayar. Mami ajo. Ya muqallibal qulub. Ini penting nih para jamaah. Tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Karena semua hati kita ini di antara 2 jari tangan Allah. Yang layak dengan kebesarannya tidak serupa dengan jari-jari makhluknya. Dan ini menunjukkan Allah punya tangan yang hakiki, karena dia punya jari, tetapi tidak sama dengan jari-jari tangan makhluknya. Ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Sebab apa? Kita ini bisa terbolak-balik para jamaah, tidak ada jaminan. Sekarang kalau lagi ngaji begini, semangat. Nanti pulang di rumah kedantungan di tangan langan, lupa kumpul dengan kawan-kawan kita, nongkrong, lupa kita. Maka penting doa ini para jamaah. Kapan dibaca? Banyak-banyak. Karena Nabi SAW sangat banyak membaca doa ini. Sebagaimana hadis Anas diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sampai dikatakan oleh Aisyah, atakhsha alaina ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami? Padahal sahabat ini jelas manusia spesial, pilihan Allah menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata Nabi mengatakan, iya, aku masih mengkhawatirkan kalian. Kenapa? Semua hati kita anak Adam ini berada di antara 2 jari tangan Allah. membolak-balikkan sesukanya. Maka lihat di akhir zaman,
Sampai Nabi SAW sebutkan dalam Sahih Muslim, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal saleh. Fitanan, sebelum munculnya fitnah, ujian, cobaan. Ka qit'il lailil mudlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Nah, yang namanya malam kekelam niki, semakin malam semakin apa? Semakin gelap apa semakin terang? Nah, itulah fitnah itu di akhir zaman, semakin akhir semakin dahsyat terus. Ya, hilang gempa datang corona. Jamaah hilang corona pakai datang Malik. Ujian semuanya ini para jamaah. Terus tidak akan berhenti. Sampai satu saat nanti orang beriman pengen mati kalau ngelihat orang sudah mati. Ya laitani kuntu makana, coba aku menduduki posisinya, katanya. Saking dahsyatnya. Jadi hati kita ini di antara dua jari tangan Allah bisa membolak-balikannya. Maka Nabi mengatakan segera beramal saleh sebelum tibanya fitnah yang datang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Bagaimana? Pagi beriman, sore kafir. Coba para jemaah, ini nulak nganti sulan 2 bulan ini. Bukan setahun 2 tahun. Pagi beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Apa? Menjual agama pakai dunia. Hari ini halal, nanti sore haram. Kenapa? Berubah si amplop. Kalau ndak amplop, intimidasi. Nasallallahu ats-tsabat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik. Jadi Nabi SAW ketika ditanya apa 2 perkara, satu mewajibkan orang masuk surga, yang satu mewajibkan orang masuk ke dalam api neraka. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah, mati dalam keadaan tidak syirik masuk surga. Wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhala an-nar, adapun yang mati dalam keadaan syirik maka masuk neraka. Dan ini juga serupa dengan hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Mati bertauhid surga, mati syirik neraka. Maka itu sebabnya Nabi SAW betapa semangatnya mendakwahi pamannya Abu Talib ketika mau meninggal dunia. Ya ammi qul la ilaha illallah, dalam Sahih Bukhari. Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ini kalimat aku gunakan membela engkau di hadapan Allah. Begitu diucapkan la ilaha illallah, karena la ilallah kalimat apa? Tauhid. Kalimat tauhid. Abu Hurairah, apa arti la ilaha illallah? Alhamdulillah. Sangke. Di saat itu duduk di sampingnya tokoh-tokoh Quraisy. Maka dikatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Talib, masa engkau akan tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? Marah bahasa kita, ndak lupa agama Papu Balo. Ndak lupa adat istiadat. Nabi SAW tidak putus asa. Nabi SAW terus mengatakan apa? Ya ammi qul la ilaha illallah. Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini aku gunakan untuk membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah atau man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini la ilaha illallah, masuk surga. Ini poin yang pertama. Jadi poin yang pertama, bab tauhid mewajibkan orang masuk surga.
Kemudian yang kedua, bab hurmati la ilaha illallah. Bab kemuliaan kalimat tauhid. Dan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Keutamaan atau kehormatan, kemuliaan la ilaha illallah, dan orang-orang yang mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini ada dibawakan 3 riwayat nih para jamaah. Yang pertama, Anil Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu annahu qala. Al-Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar faqatalani. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku bertemu dengan seorang kafir, faqatalani, dia perangi aku. Fadaraba ihda yadai bisayf faqata'aha, dia pukul, tebas salah satu tanganku, akhirnya terputus tanganku. Ditebas, putus tanganku. Ya. Thumma ladha minni bi syajaratin faqala aslamtu lillah. Setelah itu dia berlindung, sembunyi di belakang pohon, langsung mengatakan aslamtu lillah, aku masuk Islam. Bayangkan para jamaah, dia sudah tebas kita, enggak lama masuk Islam. Padahal kita mau balas ini. Masuk Islam dia. Afaqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha. Perlukah aku bunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqtulhu, jangan bunuh. Subhanallah. Jangan bunuh. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan kalimat la ilaha illallah. Jangankan orang kafir yang masuk Islam, orang munafik berpura-pura Islam, tidak betul masuk Islam, selamat apa tidak? Selamat. Selamat. Ini dia kemuliaan dan keagungan kalimat apa? Tauhid di dunia. Maka disebabnya dalam hadis yang lain, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan memerangi manusia ini sampai mereka bersaksi la ilaha illallah. Kalau sudah mereka saksikan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terpelihara dari diriku hartanya dan nyawanya. Hatta munafik. Ini agungnya kalimat tauhid, hatta munafik. Maka disebabnya ketika ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bunuh saja orang-orang munafik ini? Kan namanya sudah jelas. Dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla siapa nama-namanya. Ya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni khasyitu an yaqula an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Aku khawatir nanti jangan-jangan orang mengatakan Muhammad itu membunuh sahabatnya. Kenapa dikatakan sahabatnya? Karena munafik itu kalau bersama orang beriman, tapi kalau bersama orang kafir, kafir. Ya, mana bahasa anta, pramuka kah? Di sini senang? Ah ya ini. Di mana-mana hatiku senang. Lagu bukan kegerakan pramuka ini loh. Manusianya yang jadi pramuka. Ya, masuk kandang kambing, masuk kandang sapi, ya jadi sapi, ya jadi bembe. Oh, ya netral kan. Ah, ya wah ini. Ya, Abu Munah. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bunuh. Di sini Nabi SAW mengatakan la taqtulhu, jangan bunuh dia. Qala faqultu ya Rasul innahu qata'a yadi. Ya Rasulullah, bagaimana kita tidak akan bunuh dia? Dia ini tadi menebas tanganku. Thumma qala dzalika ba'da an qata'aha afa aqtuluhu. Coba, tadi ditebas tanganku, putus. Langsung la ilaha illallah.
Ya, langsung apa? La ilaha illallah. Apa saya bunuh dia Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la taqtulhu, jangan kau bunuh dia. Fa inna qatlahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Sebab kalau engkau bunuh dia, ya, posisimu, ya, posisimu, kedudukanmu sebelum engkau membunuhnya, ya, posisimu au fa innahu bimanzilatika, posisinya dia seperti posisimu sebelum berperang, dan posisi kamu seperti posisi dia sebelum masuk Islam. Jadi dia sudah mengucap la ilaha illallah, engkau bunuh dia, maka berubah posisi engkau ini. Tadinya kamu beriman, kamu berubah menjadi posisi dia kafir. Dianya yang tadinya kafir berubah posisinya menjadi apa? Islam. Ini bahayanya kita apa? Membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Maka agung kalimat tauhid ini. Pantas Nabi mengatakan, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Allah pelihara dari diriku hartanya dan darahnya. Haram darahnya ditumpahkan. Dan lihat juga kisah Usamah bin Zaid. Siapa? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ketika dia angkatkan kafir ini pedang, langsung kafir mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Usamah tidak tunggu-tunggu, langsung tebas, mati dia. Sampai cerita ini kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, bagaimana tanggung jawabmu di hari kiamat? Engkau sudah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya Rasulullah, kata Usamah memberikan alasan, dia ini mengucap la ilaha illallah, ya takut mati. Takut apa? Takut mati. Apa jawaban Nabi SAW? Halla syaqaqta an qalbihi. Apa kamu sudah bedah jantungnya sehingga engkau tahu dia mengucap la ilaha illallah karena takut mati. Baik. Hadis berikutnya. Ya. Ini dia yang disebutkan tadi. An Usamah bin Zaid qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin. فصبحنا الحرقات من جهينة فدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي في ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus kami dalam satu pasukan. Ya, fasabbahna al-huruqat min Juhainah. Sampailah kami di kampung Juhainah. Bertemulah aku dengan seorang yang kafir. Langsung orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Baik, yang mengucap la ilaha illallah Islam apa tidak? Islam. Fata'antu, langsung aku bunuh dia. Akhirnya terasa mengganjal di diriku. Fawaqa'a fi nafsi min dzalik. Ini mengganjal. Orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, aku bunuh. Aku beritakan Nabi SAW, langsung Nabi bersabda, aqala la ilaha illallah wa qataltahu? Hai Usamah, orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah kamu bunuh? Qala qultu ya Rasulullah innama qalaha khaufan minas silah. Ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat itu karena takut senjata. Qala afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqalaha am la? Kenapa kamu, atau sudahkah engkau bongkar jantungnya sehingga engkau tahu dia itu mengucapkannya karena takut senjata atau tidak? Fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idzin. Terus Nabi ulang-ulangi sampai aku berangan-angan, tamannaitu anni aslamtu yawma idzin. Aku berangan-angan sekiranya hari itu aku baru masuk Islam, katanya. Saking menyesalnya sahabat ini.
Kenapa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah haruma maluhu wa damuhu, haram darahnya, haram apa? Hartanya. Tidak boleh untuk dibunuh, tidak boleh untuk disentuh. Maka agung kalimat tauhid. Kalau bahasa kita sakti lah. Tidak boleh diapa-apakan sudah orang mengucapkan kalimat tauhid. Nah, terserah nanti dia bohong atau tidak urusan siapa? Tapi di hadapan kita di dunia dia muslim. Baik, dalil yang ketiga. An Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad ba'atha jayshan minal muslimin ilal musyrikin. Imran bin Husain mengatakan, aku menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan pasukan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrikin. Falamma laqawhum qataluhum qitalan syadida. Begitu bertemu dengan orang-orang musyrikin, kaum muslimin serang mereka habis-habisan. Famanahuhum aktafahum. Akhirnya famanahuhum aktafahum. Mereka menyerah. Mereka apa? Menyerah. Fahamal rajulun min luhmati ala rajulin minal musyrikin birramh. Lantas ada seorang muslim membidiki atau membidik seorang musyrik dengan tombaknya. Falamma ghasyiyahu, begitu sudah hampir kena, qala asyhadu an la ilaha illallah inni muslim. Musyrik ini mengatakan apa? Atau orang ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku sudah Islam. Fata'anahu faqatalahu. Wah, langsung ditombak lagi dia, mati. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah halaktu. Sahabat ini menyesal para jamaah, mengatakan, ya Rasulullah, datang dia, celaka aku katanya. Qala wa man ladzi sana'ta? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Diberitakanlah, ada orang yang sudah dibidik tiba-tiba mengucap apa? Asyhadu an la ilaha illallah, aku masuk Islam, aku muslim. Aku tombak dia, aku bunuh dia. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahalla syaqaqta an batnihi fa'alimta ma fi qalbihi." Apakah kamu sudah sobek dadanya untuk mengetahui jantungnya dan isi perutnya? Kok kamu berani sekali membunuh orang yang sudah mengucapkan aku muslim? Qala fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun diam melihat perbuatan sahabat ini. Falam yalbath illa yasira hatta mata. Tidak lama ternyata sahabat ini mati. Fadafannahu, kami kebumikan dia. Fa asba ala dhahril ard. Kok tiba-tiba jenazahnya dikeluarkan di tanah lagi, di atas tanah. Tadi sudah dimakamkan, jenazahnya keluarkan lagi. Faqalu la'alla aduwan nabashahu. Sahabat mengatakan, ini jangan-jangan musuh yang bongkar kuburnya ini. Fadafannahu, kembali kami makamkan. Thumma amarna ghilmanana yahrusunahu. Kemudian kami perintahkan budak-budak kami, hamba-hamba saya kami, jaga kuburan ini. Siapa yang kira-kira punya perbuatan ini? Ya, fa asbaha ala dhahril ard. Tiba-tiba besoknya keluar lagi jenazah ini. Faqulna la'allal ghilman na'asul. Sahabat tidak menyalahkan yang tukang jaga. Apa katanya? Oh, jangan-jangan penjaga kita ketiduran ini katanya. Akhirnya tidak tahu ada yang membongkar. Fadafannahu, kami pun mengebumikannya lagi. Thumma harasnahu bi anfusina, kemudian dikatakan kami yang jaga. Fa asbaha ala dhahril ard. Tiba-tiba kok besoknya keluar lagi. Fa alqainahu fi ba'd tilka syi'ab. Akhirnya kami lemparkan dia
kami letakkan dia di beberapa atau di pemukiman tersebut. Wa fi lafdhin fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam satu lafaz diberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innal arda la taqbalu man huwa syarrun minhu walakin Allah ahabba an yuriyakum ta'zima hurmati la ilaha illallah. Nabi mengatakan bumi itu akan menerima orang yang lebih buruk dari orang ini, yang membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Ini salah tentu para jemaah. Kita membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ini salah. Bumi itu siap menerima atau bisa menerima yang lebih buruk dari orang ini. Tetapi sekarang Allah ingin memperlihatkan bagi kalian bagaimana agungnya la ilaha illallah. Jangan coba-coba dengan kalimat tauhid. Maka hati-hati yang membunuh orang Islam pakai bom dengan kata jihad. Ini loh, jelas-jelas dia ini dalam peperangan di pihak musuh, tapi begitu mau dibunuh ucap apa? La ilaha illallah. Agung kalimat ini para jemaah. Terserah itu urusan hati, kita tidak tahu ya. Yang jelas zahirnya mengucap apa? La ilaha illallah, aku muslim. Saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Mbak Juruspan. Jadi iti ke Juruspan nih. Oh, pecat tuan aduh. Nih, keduaan dekat. Keduaan dekat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sini ada beberapa pertanyaan, kita angkat satu penelpon dulu. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Di Bengkulu, Ya. Ustaz, apakah amalan-amalan khusus agar kita wafat husnul khotimah? Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Ya, silakan pertanyaannya. bagaimana cara melunasi utang? Apa? Bagaimana cara melunasi utang? Baik, itu saja. Tua yang sudah lama Baik. dan orang tua dan sudah lama Baik. ada yang diutasi. Baik, ditunggu jawabannya. Orangnya tidak patah ketika itu rumah. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pertanyaan di sini. Pertama, apakah ada amalan khusus untuk bisa mendapatkan husnul khatimah? Husnul khatimah kita katakan al-a'malu bi khawatimiha. Amalan itu bergantung penutupnya. Maka untuk bisa husnul khatimah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla secara khusus, ya Allah, berikanlah aku husnul khatimah. Karena tidak ada doa secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita minta secara khusus. Karena babud doa terbuka. Asal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk bisa husnul khatimah tentunya kita perlu istiqamah. Kalau sekarang kita semangat, maka kita berharap semangat juga sampai akhir hayat. Dan doa yang tadi yang bagus, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatika. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikut tadi, bagaimana cara melunasi hutang orang tua yang sudah lama meninggal? Ahli waris tidak ada. Kalau tidak ada ahli waris dan semisalnya, pertama, perlu diperhatikan cara orang berhutang. Satu, tulisan. Tidak ada tulisan, saksi. Tidak ada saksi, yang paling aman itu adalah adanya barang jaminan. Kalau istilah sasak, borak. Ada barang apa? Borak, jaminan. Maka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, baju perangnya masih tergadaikan pada orang Yahudi. Kenapa? Karena Nabi ngambil gandum sama dia. Nah, ini jaminanku. Nah, orang yang punya barang jaminan seolah-olah dia tidak berutang. Kenapa? Karena sudah ada yang akan menjadi bayaran dari utangnya. Ya, maka kita katakan kalau terjadi seperti itu tidak ada ahli warisnya, silahkan masukkan saja ke maslahat kaum muslimin. Kalau memang tidak ada sama sekali ahli warisnya, ya bisa menjadi sedekah jariyah bagi yang memiliki uang tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Apakah orang-orang munafik yang berpura-pura masuk Islam hingga akhir mati tetap dalam keadaan munafik juga akan masukkan ke surga? Ya endaklah. Namanya orang munafik fid darkil asfali minan. Ini keagungan la ilaha illallah di dunia. Tapi kalau di akhirat tentunya yang benar-benar beriman yang selamat. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Mau nanya ini, Ya. apa benar sih kalau baca surat Al-Mulk tiap malam terhindar dari azab kubur? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Kalbar. Silakan dari Kalimantan Barat pertanyaannya. Ya, ini masalah arisan, Pak. Ya. Ini kan masuk arisan. Sebulan itu 52.000. Dalam jangka 10 bulan. Nanti bulan puasa dapat gula
kilo, minyak 10 kilo. Apa pertanyaannya Bapak? Hah? Pertanyaannya apa? Apakah itu riba? Baik, tunggu jawabannya. Ya, halo. Halo, betul. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari sekalian. Nah, mohon menjauh dari televisinya Bapak. Ini apa terbaca kita tetap sehat. Baik, tunggu jawabannya. Pertanyaan pertama berkaitan dengan suratul Mulk. Apa benar dia itu akan menghindarkan kita dengan izin Allah dari siksa kubur? Hadisnya sahih sebagaimana disebut oleh para sahabat, kunna nusammihal hiyal mani'ah. Dahulu kami menamakan suratul Mulk itu adalah pencegah dari azab kubur. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana arisan katanya? Arisan kalau tidak ada embel-embelnya, contoh yang dapat dia yang tanggung makanan. Ya, kalau tidak ada embel-embelnya, kita katakan sebagian para ulama membolehkan. Tapi kalau ada embel-embel seperti itu adalah riba. Itu masuk dalam kaidah qard jarra naf'an, hutang yang diambil manfaatnya. Karena namanya arisan itu ngutang. Yang dapat duluan dia berutang, yang dapat belakangan dia nabung. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik. Bolehkah sholat sunnah subuh tapi lakukan selesai sholat fardu subuh karena alasan sering terlambat? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan, ada pertanyaan yang hadir. Abu Hurairah ke? Apa? Apa hubungan kencing memancing? La ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan, tapi dia itu memiliki makna, dia itu memiliki tuntutan. Jelas Abu? Wallahu taala ala wa alam. Dahlin. Mana dia? Ya, Erwin. Orang kafir kenapa dia? Ya namanya membunuh, babnya hatta dia muslim tetap dibunuh kok. Tidak ada kaitannya dengan masalah Islam maupun tidak Islam. Dia dibunuh karena hukuman ya qisas, bukan karena dia ya tidak masuk Islam. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jadi orang masuk Islam tidak membatalkan qisas. Karena orang Islam sendiri bisa diqisas. Jelas Erwin? Wallahu taala ala wa alam. Kenapa Makkah disebut Masjidil Haram? Karena itu memang tanah haram. Bagaimana haramnya? Tidak boleh dipungut barang yang hilang. Tidak boleh memburu binatang buruannya. Tidak boleh juga membunuh, ya, dan tidak boleh juga memotong pepohonannya. Maka itu sebabnya dikatakan tanah haram. Wallahu taala ala wa alam. Mengucap la ilaha illallah tapi tidak mengikuti ajaran Nabi, bagaimana? Ya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla la ilaha illallahnya. Karena la ilaha illallah bukan hanya la ilaha illallah. Lihat rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Apakah Muhammad Rasulullah tidak ada? Ada. Kenapa? Karena dua ini syarat amal ibadah diterima. Wallahu taala ala wa alam. Sahkah salatnya orang bertato? Sah, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam.
kita melakukan dosa syirik kecil, apakah menghapus pahala kita? Yang berkaitan dengan syirik kecil itu yang terhapus. Salat, dia riya, maka salat aja yang hancur. Kalau sedekahnya yang ikhlas tidak akan hancur. Berbeda dengan syirkul akbar, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, demikian juga dalam surat Al-An'am, walau asyraku, dalam surat Al-An'am, jikalau mereka para nabi itu syirik, hancur semua amal ibadahnya. Surat Az-Zumar, la in asyrakta, kalau kamu ya Muhammad syirik, hancur amal ibadahmu. Padahal mereka enggak mungkin syirik. Tapi ini menunjukkan bahayanya apa? Syirik. Orang yang tidak bakalan syirik diancam. Apalagi kita yang tidak ada jaminan. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan lagi, Abu. Kita katakan ya, kalau diikut-ikutan secara zahir jelas amalan syirik. Tapi tentu hukum ya batin kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ketika kita meruqyah, setelah meruqyah kita mau diganggu jin yang kita ruqyah? Ya berarti tauhid kita yang perlu diperbaiki. Wallahu taala ala wa alam. Apa sebab sudah rajin ngaji terkhusus akidah tapi buah hawa nafsu semakin besar, lalu sibuk akan kejelekan? Berarti apa? Sekedar ngaji saja belum masuk ke dalam hati. Kenapa? Allah berfirman tentang orang Badui, qalatil a'rabu amanna. Badui mengatakan kami sudah beriman. Qul lam tu'minu. Allah mengatakan katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Islam iya, beriman belum. Iman yang sempurna mencegahnya dari perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika kita bukan seorang alim namun kita menjadi sebab seorang mendapat hidayah, lalu seorang yang mendapat hidayah tersebut menjadi alim, apakah kelak akhirat dibangkitkan derajatnya sama orang alim? Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjuki orang kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang ditunjuki kebaikan tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dahlin. La ilaha illallah. Yang namanya surga, Dahlin. Baik. Dahlin. Ya Dahlin ini. Jadi yang namanya surga, dia tahu rausinnya Dahlin. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata keindahannya, tidak pernah didengar oleh telinga suara-suara yang merdu di dalamnya, dan tidak bisa dibayangkan. Ya, jerai tangenowah kah? Jelas Dahlin? Karena Dahlin ini suka mekenang. Adakah pasar? Ada. Apa nama pasar? Pasar itu majma'un nas, tempat kumpulan orang. Nah, pasarnya disebutkan setiap pekan satu kali hari Jumat. Ya. Di sana mereka kumpul dan begitu mereka ke pasar semakin gagah. Istri yang ditinggal di rumah semakin cantik. Jelas Dahlin? Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Bengkulu, Pak. Dari Bengkulu, silakan. Ini Pak Ustaz, kalau tetangga kita mempunyai karyawan banyak lah, karyawannya banyak, kita tahu kerjaannya tidak halal Pak Ustaz. Namun kadang-kadang dia pulang dari bekerjanya, dia lelah, dia menyewa tempat kita, itu gimana hukum kita memakan Baik, itu jawabannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Pekanbaru. Silakan. Apakah kita ikut bersalah membiarkan orang membaca
Al-Quran seperti pengeras suara berhari-hari, berbulan, dan bertahun-tahun lamanya. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertama ada yang bertanya dari Bengkulu, kita tahu ada perusahaan tetapi itu adalah pekerjaannya haram. Bagaimana, apa bisa kita sewakan tempat tinggal? Tidak boleh kalau kita tahu. Karena ini bagian dari ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'anallahu man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditsan. Allah melaknat siapa yang membuat-buat bid'ah atau melindungi. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang haram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kita ikut berdosa orang ya menyaringkan bacaan Quran besar-besar di masjid? Kalau kita tidak ada nasihat, maka jelas kita ikut bagian andil dari dosanya. Sebab Nabi SAW bersabda, La yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Tidak boleh sebagian mengangkat suaranya dengan bacaan Quran terhadap yang lainnya. Quran itu untuk kita baca masing-masing, bukan saling mengangkat suara, apalagi dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Orang yang melahirkan mati insya Allah mendapatkan asy-syahadah, mati syahid, asal dia muslimah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Makna giginya adalah syurut, ada syarat-syaratnya. Ini disebut oleh para ulama kita ada 7 syarat atau 8 syarat. Ilmun yaqinun wa sidquka ma'a mahabbatin wal ikhlas wal qabul wal inqiyadu. Ilmu, yakin, ikhlas, menerima, cinta, patuh. Ya. Kemudian apa? Al-kufran, kafir kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini bukan dihafal tetapi dipraktikkan. Wallahu taala ala wa alam. Amin aja. Ayo wah. Balik siluk kah? Jaran ngijik. Dek namempan segeger ini kadun ta. Ane beliang ta ya kincu, pupur, sabun beliang ta ya gula juang ta ya mele ya nasi jijuan ini Ustaz. Nangumpi aku ndek kita sirik ini. Oh, amin. Jadi Nabi SAW bersabda, Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqa, jampi-jampi yang bukan dari Quran dan Sunnah, yang tidak memiliki atau memiliki kelengkapan syarat syar'i. Demikian juga tiwalah atau tamaim, azimat, watiwalah, guna-guna adalah kesyirikan. Sekarang urusan mempan tidak ada urusan. Yang penting kita ini menggunakan guna-guna, maka ini sudah kesalahan. Kalau diyakini merupakan sebab, maka syirkul asghar. Tapi kalau diyakini ini yang memberikan pengaruh, maka ini jatuh dalam syirkul akbar. Apa pada kadu kincu, ngadu rokok ke. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak Ari. Kredit haram. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi'udz dzahab." Ya. Jangan kalian menjual emas bidzahab, ya. La tabi'u adz-dzahab illa bidzahab wal fiddatu bil fiddah. Ya, wasya'iru bisya'ir. Illa ha'an biha'in wa mithlan bimithlin. Jangan kalian beli emas dengan emas, kemudian perak dengan perak, kemudian gandum dengan gandum. Illa ha'an biha'in wa mithlan bimithlin, kecuali kontan dan semisal.
Fa idza ikhtalafatil ajnasu fabi'u kaifa ma syi'tum. Kalau berbeda jenisnya, silahkan kalian jual beli, boleh saling lebihi, ya dan biyadin, tapi harus tangan dengan kanan, tangan cash and carry. Maka para ulama kita menjelaskan ada usulur riba, pokok dikatakan harta itu riba. Yang berkesimpulan mereka, pertama, seluruh barang dengan jual belinya menggunakan timbangan itu adalah barang ribawi. Dan seluruh seluruh yang dijual belikan dengan takaran, satu karung, dua karung, satu gantang, dua gantang, satu cangkir, dua cangkir, satu koboan, dua koboan, ya, ini adalah usul ribawi. Itu berarti barang ribawi. Jadi kalau cara jual belinya pakai nimbang atau pakai nakar, berarti itu barang ribawi. Nah, sekarang satu jenis emas dengan emas, perak dengan perak. Itu namanya satu jenis. Tapi emas dengan perak beda jenis. Barang satu jenis itu dua syarat baru dia tidak riba. Satu semisal, dua harus kontan. Beda jenis, satu illah, satu cara transaksi, cara penimbangan, ya, maka ini satu syarat saja harus kontan. Emas dengan perak boleh saling lebihi karena beda jenis, tetapi masih sama-sama ditimbang, maka harus kontan, tidak boleh ngutang, apalagi nyicil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Loh, tapi kan kita mau punya emas. Kalau nggak punya berarti apa? Jangan paksakan diri. Oh, haji aja dipaksa apalagi punya emas. Ya, berantem itu masa ipul lara ya mani. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Baik. Orang tua saya bulan lalu sakit dan sudah bawa ke RS. Tapi kakak pergi ke dukun untuk penyembuhan ibu saya. Apakah saya ikut berdosa? Walaupun saya tidak setuju. Kalau tidak setuju tidak ada dosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Silakan pertanyaannya. Ini grupnya Pak Komandan nih. Ini orang berzikir di dalam masjid yang besar suaranya bisa mendengarkan satu kampung. Lalu yang berzikir itu satu orang, sedangkan dalam masjid yang 3 orang. Apakah ini berpahala, Pak? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo. Baik. Bagaimana kita berzikir di masjid dengan pengeras suara? Ya nggak boleh. Orang mengeraskan suaranya dengan zikir boleh, tetapi tidak berjamaah. Kenapa? Karena datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masing-masing angkat suaranya boleh. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, boleh. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Adapun Imam Syafi'i membawa hadis itu maknanya adalah yaitu untuk mengajarkan saja. Nanti kalau sudah bisa kembali kecil. Ini diambil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ini bisa dilihat di dalam Syarah Sahih Muslim sebagaimana dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Dari mazhab Imam Syafi'i, imam boleh mengeraskan suara untuk mengajarkan makmum. Kalau sudah bisa, udah kembali sir. Namun sebagian mengatakan umum, tetapi bukan teriak. Zikir masing-masing dan bukan berjamaah. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita para jamaah. Ya. Iya. Pertanyaannya, apakah kalau tanah misalnya, kami ukuran air. Arak ke dengan nimbang tanah. Pertanyaannya, Iya. kan timbang dan takar. Iya. Jadi kalau dibeli satu air, Yang namanya takar tuh satu bungkus, 2 bungkus yang takaran. Bukan ukuran namanya itu. Oh ya, jelas? Nggak ada dengan nimbang tanah 2 dam, 3 dam, nggak ada. Oh ya, itu namanya ukuran, masahah. Namanya takaran itu, nih pira sekarung.
secangkir, sekobokan, segantang dua gantang, Ini lagu ini ya, Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ulak wah. Jamaah Malik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.